Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 239, Aku ingin menikahinya. Siapa pemilik villa kecil di dekat Sengting sebelum dipindahkan ke Luenhua? Kakek Sen bertanya langsung kepada Seng Xiao. Seng Xiao menyesap tehnya. Kemudian, dia meletakkan cangkir tehnya dan tetap serius. Dia menjawab langsung, itu milikku. Apakah kamu tahu bahwa Sen Qin Feng dan keluarganya ingin menjebak Kiki sebelumnya? Ya, jawab Seng Xiao jujur. Bisakah kau memberitahuku kapan Kiki pindah ke villa kecil itu? Jam berapa tepatnya? Agustus. Tangan kakek Sen mulai bergetar pelan. Itu karena dia tahu bahwa Seng Xiao tidak datang untuk memberinya jawaban setengah hati. Dia menjawab setiap pertanyaan dengan serius. Lalu, apakah kamu? Itu rumah Kiki dan rumahku. Seng Xiao menjawab langsung. Itulah pertanyaan yang paling ingin ditanyakan kakek Sen kepadanya. Cangkir teh jatuh dari tangan kakek Sen ke tanah setelah mendengar itu. Dia menekan kedua tangannya di atas meja dan menutup matanya rapat-rapat. Kita sudah bersama bahkan sebelum identitas dan kelahirannya terungkap. Apa lagi yang ingin kau tanyakan? Kakek Sen tidak bertanya lagi. Dia langsung membalik meja. Kejadian itu membuat kekacauan dan mengejutkan para pelayan di keluarga Sen dan Senlin. Kau pamannya. Kau tidak termasuk generasi yang sama. Dia baru berusia 18 tahun. Bagaimana mungkin kau? Seng Xiao, aku selalu berpikir bahwa kau adalah pria yang berakal sehat. Kau tampak gegabah tetapi kau tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, aku memang kecewa padamu. Bukankah kau merusak reputasinya dengan bersamanya? Apakah kau ingin dia menjadi seperti Lu Qianqian? Apakah kau ingin dia ditertawakan oleh yang lain? Kakek Sen cukup cemas, tetapi Seng Xiao tetap tenang. Meskipun mereka tidak dapat menikmati teh mereka sekarang, dia tetap memberikan jawaban yang jelas kepada kakek Sen. Aku ingin menikahinya. Kamu, bagaimana kamu bisa menikahinya? Apakah keluarga Seng akan menyetujuinya? Aku yakin kau tahu betul tentang hal itu. Aku tidak pernah berniat merahasiakan hubungan kita, tetapi Kiki tidak ingin yang lain mengetahuinya. Jadi, aku merahasiakannya. Namun, aku tidak merahasiakannya karena aku takut pada keluarga Seng atau keluarga Sen. Mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Situa Sen, aku yakin kau tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikanku melakukan apapun selama aku bersungguh-sungguh melakukannya. Aku tidak bisa menerimanya, bagaimana mungkin? Kakek Sen menggelengkan kepalanya tanpa henti. Aku pergi ke villa itu kemarin lusa. Meskipun barang-barangmu tidak ada di sana, aku bisa merasakan bahwa Kiki jelas tidak tinggal di sana sendirian. Saya ragu jadi saya meminta yang lain untuk memeriksanya dan menyadari bahwa pemiliknya, H+P baru saja dipindahkan. Aku seharusnya memikirkannya. Saya seharusnya mengakuinya, tetapi saya takut. Saya takut itu akan menjadi pukulan telak bagi saya. Seng Xiao, aku bahkan tidak sanggup menghadapimu sekarang. Mata kakek Sen bengkak dan merah. Dia menatap Seng Xiao. Dia tidak hanya marah tetapi juga dipenuhi dengan rasa malu dan putus asa yang mendalam. Kedua cucunya telah jatuh cinta pada pria yang sama. Tidak apa-apa. Aku akan menikahi Kier. Kakek Sen merasa malu dan marah. Setelah Seng Xiao pergi, seluruh keluarga Sen sangat terkejut, terutama Huang Yu. Dia tidak dapat menenangkan diri untuk waktu yang lama setelah mengetahui kejadian itu. Setelah itu, kakek Sen masuk ke ruang kerjanya dan berkata bahwa dia tidak ingin bertemu siapapun. Jadi, Huang Yu hanya bisa bertanya kepada Senlin, apalagi yang kamu tangkap dari percakapan mereka. Paman Seng berkata bahwa dia ingin menikahi Kiki. Ya Tuhan, berani sekali Kiki. Huang Yu menutup mulutnya. Menurut apa yang aku tahu, mereka adalah pasangan jauh sebelum kelahiran dan identitas Kiki terungkap. Senlin berkata kepada Huang Yu. Jadi, mereka mungkin tidak menduga apa yang akan terjadi sekarang ketika mereka memutuskan untuk menyembunyikannya dari kita. Mereka melakukan itu karena mereka takut menyakiti perasaan kakek. Aku tahu bagaimana Kiki. Jika ada cara lain, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi, dia baru berusia 18 tahun sekarang dan dia telah memilih Seng Xiao. Selain itu, keluarga Seng bukanlah keluarga biasa. Ada penghalang lain di antara mereka karena Seng Xiao adalah paman Kiki. Apakah menurutmu kakekmu akan setuju dengan itu? Huang Yu mendesah. Menurutku juga begitu. Kakek mungkin tidak akan bisa menerimanya seumur hidupnya. Chen Suyun dan keluarganya mungkin tidak menduga hal itu. Sen Ruwei telah mencurahkan seluruh hatinya, tetapi Seng Xiao seharusnya bersama Kiki. Huang Yu melihat ke ruang kerja kakek Sen. Kemudian, dia berkata kepada Senlin, jaga kakekmu baik-baik beberapa hari ini. Jangan biarkan dia terlalu marah sampai kesehatannya memburuk. Selain itu, tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan untuk membantu Kiki. Aku tahu, Bu. Kiki benar-benar telah membuat kekacauan besar di keluarga kami. Tapi, kupikir kau tidak menentangnya. Senlin bisa mendengar bahwa Huang Yu menyalahkan Mu Kiki dari nada suaranya.
Mengapa aku harus menentangnya? Shen Ruwei hanya berangan-angan, tetapi Kiki dan Seng Xiao saling mencintai. Bagaimana mungkin itu bisa sama? Selain itu, mereka tidak memiliki hubungan darah, meskipun Seng Xiao dianggap sebagai pamannya. Tapi, siapa yang peduli dengan hal semacam itu selain kakekmu di rumah kita? Lagi pula, aku mengerti Kiki. Seng Xiao lah yang menyelamatkannya saat dia tersesat dan tak berdaya. Aku tidak terkejut saat tahu Kiki jatuh cinta padanya. Kalau tidak, kenapa dia menato namanya di telinganya? Shen Lin menganggukkan kepalanya. Ia mengerti bahwa mencintai seseorang berarti mempertaruhkan segalanya demi orang yang dicintainya. Dulu dia juga seperti itu saat dia mencintai Yu Jing. Sekarang, Mu Kiki melakukan hal yang sama, mempertaruhkan segalanya demi cintanya pada Seng Xiao. Tak lama kemudian, Mu Kiki menerima kabar dari Seng Xiao, menyadari bahwa kakek Shen kini telah mengetahui hubungan mereka. Dia menjadi cemas, lalu segera menelepon Huang Yu. Kakekmu telah mengunci diri di ruang belajar selama seharian. Dia tidak makan atau minum apapun. Sepertinya dia memang sangat marah. Yang lain tidak berani pergi dan menasihatinya karena kita semua tahu temperamen kakekmu. Xiaoqi, kamu memang telah membuatnya sangat marah. Dia sangat memujamu dan mempercayaimu. Tentu saja, dia sangat sedih sekarang. Tapi, menurutku kamu tidak salah. Siapa kita yang bisa menentukan apa yang benar atau salah? Terima kasih, bibi kedua. Aku akan datang mengunjungi kakek nanti. Katamu Kiki kepada Huang Yu. Bagus. Tapi kamu perlu mempersiapkan diri secara mental. Dia mungkin tidak akan membiarkanmu begitu saja. Selain itu, dia mungkin memaksamu untuk membuat beberapa pilihan. Aku tahu, rahasianya telah terungkap. Apa lagi yang bisa dikatakan? Namun, dia tidak takut. Dia hanya khawatir tentang kesehatan kakek Shen. Mu Kiki pergi ke rumah sakit dan mengunjungi Shen Jianchuan pada sore hari saat dia istirahat. Shen Jianchuan dapat menebak mengapa dia datang mengunjunginya pada jam seperti itu. Apakah kakekmu tahu tentang itu sekarang? Mu Kiki menganggukkan kepalanya. Ya. Cepat atau lambat dia akan tahu, kata Shen Jianchuan kepada putrinya. Aku tidak bisa mengajarimu apapun tentang ini karena kakekmu yang sedang marah sekarang. Jika kamu benar-benar peduli padanya, pergilah dan mintalah maaf padanya. Akui padanya bahwa kamu salah. Kamu juga harus pergi dan meminta maaf padanya. Kamu bahkan mungkin perlu berlutut di depannya. Namun, jika kamu tidak peduli dengan kakekmu, itu tidak masalah.